Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Tentu sebagian dari kita sudah melihat tayangan atau rekaman tayangan dari wawancara Pak Sigit, Pak Kapolri, di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang menjawab beberapa hal, khususnya yang terkait dengan peristiwa tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus yang lalu. Dan di dalam wawancara itu tentu banyak hal yang dibicarakan, tapi saya lebih tertarik pada dua isu atau dua poin. Poin pertama adalah pembentukan tim transformasi yang dilakukan oleh Pak Kapolri, dan yang kedua adalah rencana Pak Kapolri untuk mundur ya dalam rangka menjawab tuntutan massa yang aksi pada tanggal 20, khususnya tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus yang lalu. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pada poin pertama soal pembentukan tim transformasi, saya kira ini tim gaya-gayaan gitu ya. Saya sebut gaya-gayaan itu ini mungkin sekedar memperlihatkan khususnya kepada Presiden bahwa Pak Sigit sangat terbuka terhadap proses reformasi polisi, bahkan di internalnya sendiri sekarang sudah dibentuk apa yang disebut dengan tim transformasi. Padahal kalau kita review gitu, kalau terjadi proses reformasi di institusi polisi selama ini, kenapa hasilnya begini gitu? Atau kalau ada proses transformasi di institusi polisi selama ini, kenapa hasilnya jadi begini gitu? Atau memang proses transformasinya ada, ya kan, reformasinya ada, tapi transformasi dan reformasi yang mereka inginkan sendiri, yang hasilnya seperti yang kita rasakan saat ini gitu. Nah, oleh karena itulah keberadaan ini ya silakan-silakan aja, tetapi tetap fokusnya adalah tim reformasi yang diciptakan atau dibentuk oleh Pak Prabowo. Bahwa ini nanti sifatnya menunjang, khususnya nanti setelah poin-poin dari rumusan reformasi yang didesain atau dibuat oleh tim reformasi, silakan dilanjutkan oleh tim transformasi yang dibentuk oleh Kapolri yang sekarang. Ya. Nah, karena kenapa gitu? Karena isu soal reformasi polisi kan sebetulnya isu yang lama, bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Saya sendiri sudah mulai terlibat aktif mendorong isu reformasi polisi ini. Saya tahu dalam catatan saya itu sejak tahun 2012. Jadi sudah 13 tahun saya mendorong terus ya proses reformasi polisi gitu. Tapi memang selalu secara klis dijawab ada kok reformasi polisinya macam-macam ya, sampai hasilnya yang seperti yang terjadi kemarin. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa ya, demonstrasi ke kantor polisi dengan jumlah yang begitu masif, banyak tempat di seluruh Indonesia, bahkan berujung ke adanya semacam pembangkaran ya terhadap kantor-kantor polisi di beberapa tempat itu, kali pertama terjadi dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Itu sudah lebih dari cukup sebetulnya untuk mengatakan bahwa reformasi polisi ada satu kemestian, tetapi harus dilakukan oleh eksternal, karena sulit berharap ada proses reformasi yang dilakukan secara internal. Nah, saya malah sebetulnya kalau polisi mau memperlihatkan keinginan untuk melakukan transformasi dan reformasi itu, baiknya Pak Kapolri ya sekarang menertibkan anggota polisi atau perwira aktif polisi yang bertugas di luar institusi kepolisian. Itu mungkin jauh lebih kelihatan progresif, kalau jauh lebih kelihatan ada semangat reformasinya, tinggal kepada mereka dipilihkan mau tetap menjadi perwira polisi, oleh karena itu aktif di institusi polisi, atau yang memilih berkarir di luar dengan meninggalkan statusnya sebagai anggota polisi. Ini jauh lebih reformatif. Kita udah harus mulai tertibkan dari hal-hal yang seperti yang sekarang gitu ya. Nah, sehingga polisi adalah ya, alat negara untuk ya mengayomi, melindungi, mengamankan ketertiban sosial maupun penegakan hukum. Saya selesai di situ. Nah, di luar tugas-tugas seperti itu, mencetak sawah lah, macam-macam, duduk di institusi-institusi lain, yaitu harus mulai dihentikan oleh Pak Kapolri dengan cara menarik anggota mereka dari institusi itu, atau memberi pilihan kepada mereka tetap di sana tapi keluar dari institusi polisi. Gitu. Nah, yang kedua adalah soal rencana mundur Pak Kapolri. Nah, ini juga asik sih mendengar jawaban-jawaban Pak Kapolri yang menyebut karena ingin tetap bertanggung jawab, ya sudah cukup Pak, kan 4 tahun itu sudah cukup lah ya, dan hasil dari yang Bapak lakukan tuh, ya inilah yang kita lihat sekarang ini gitu ya kan.
Dan ini uniknya orang Indonesia itu ya, atau pejabat-pejabat di Indonesia itu, kalau terjadi sesuatu yang begitu besar menuntut yang bersangkutan mundur, tuntutan itu bukan dijawab dengan mundur, tapi dijawab dengan saya nggak akan mundur karena saya bertanggung jawab. Kan kalau kalau sebetulnya Anda bertanggung jawab, kerjanya bagus, ya kan, orang juga nggak mungkin untuk mundur. Justru sebaliknya, orang bahkan mempromosikan lagi jika memungkinkan untuk memangku jabatan yang sama. Jadi kalau publik menuntut mundur itu karena orang sudah mulai merasa bahwa posisi ini nggak tepat ya kepada Anda, atau Anda sudah kelihatan nggak mampu mengelolanya. Jadi jangan lagi berkilah dengan istilah saya bertanggung jawab, ya kan? Saya nggak akan lari dari tanggung jawab. Itu kesannya keren gitu. Tapi sebetulnya manipulatif gitu ya. Karena apa gitu? Karena justru tuntutan mundur itu karena orang melihat bahwa nggak ada progres yang signifikan yang terjadi pada masa jabatan para pejabat negara yang dituntut mundur itu gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Pak Sigit menyebut bahwa beliau sudah konsultasi ya dengan bawahan-bawahan beliau, dan umumnya bawahan beliau menyatakan atau menyarankan untuk tidak mundur. Ya jelas dong. Mana ada anak buah apalagi sifatnya di institusi seperti kepolisian yang menyatakan Pak mundur aja Pak gitu. Kan jadi kalau Kapolrinya nanya, kayak kira-kira kalian setuju nggak saya mundur? Saya kira 100% ini saya kira ya akan menjawab Pak jangan mundur Pak. Kan? Makanya bukan kepada mereka ditanya saja kepada masyarakat Indonesia, jawabannya sudah tersedia, ya kan? Kelihatan mayoritas masyarakat Indonesia itu mendukung kalau Pak Sigit mundur dari jabatannya sebagai Kapolri. Tapi apapun yang penting, oke gas. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat sebuah cuplikan video yang dimana ini tentang judi online. Teman-temannya tentunya ada banyak yang meresahkan masyarakat, baik itu penggunanya, begitu juga dengan agen-agennya. Nah, ketika keputusan Prabowo Subianto menyampaikan kepada menteri ya untuk menangkap orang-orang tersebut ya, siapa para mafia-mafianya sebenarnya. Nah, yang kita khawatirkan di sini, kenapa cuman rakyat-rakyat kecil yang menjadi sasaran dari apa yang disampaikan keputusan tersebut? Harusnya agen-agennya langsung atau pemain-pemain topnya itu yang harusnya ditangkap, teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Listo Sigit ya, apakah terlibat polisi dalam hal ini ataupun tidak, sangat mengharumkan sekali, teman-teman. Nah, apakah di masa Jokowi juga ya banyak yang terlibat di sana? Apakah cuma Jokowi diam-diam saja ataupun seperti apa? Kenapa Jokowi tidak bisa menangkap hal ini? Ataupun Jokowi pun juga ikut cawe-cawe juga di sana kan? Siapa tahu Jokowi ikut cawe-cawe dalam judi online. Nah, disampaikan di sini bahwa ganti tahun baru, ganti juga semua jajaran pemerintahan yang bermasalah, termasuk pihak keamanan negara dan yang kenal dengan korupsi dan sebagainya. Ini tidak boleh secara diam, harus terang benderang, karena Indonesia di 2045 ini menjadi negara emas. Nah, bagaimana kita sampai di titik tersebut ketika masih banyak para menteri-menteri, para pejabat-pejabat, mereka menyembunyikan hal-hal tersebut. Pemain-pemain di dalamnya judi online. Ya, ada banyak juga pejabat-pejabat. Ya, mereka bermain dalam hal ini, mereka terima suap sehingga mereka tidak diproses. Ya, Kapolri sudah ngaku melindungi koruptor dan judi online karena Jokowi, tangkap Jokowi dan pecat Kapolri. Itu harus diadili. Ya, ada banyak masyarakat yang mengatakan bahwa tangkap Kapolri, dan jadi siapa yang menangkap mereka begitu ya? Masa polisi tangkap polisi? Ya, bisa jadi. Dan adili Jokowi. Karena di masa Jokowi itu masa kelam, yang dimana ada banyak hal yang masih belum terselesaikan. Tentunya hal ini menjadi evaluasi bagi kepemimpinan Prabowo nanti, apakah terjadi hal yang sama ataupun tidak. Ya, disampaikan lagi di sini, sikat habis para koruptor, siapapun yang ada di NKRI, nggak ada urusan jabatan dan mantan jabatan miskinkan dia. Ya.
sekalipun dia mantan presiden, tetapi kalau salah, dia harus ditangkap. Kalau salah, dia harus menerima konsekuensinya. Jangan berikan panggung yang bagus buat dia, jangan malah berikan karpet merah. Ya, dalam kepemimpinan Jokowi, keresahan itu luar biasa. Ya, tetapi kalau terbukti semua harus diganti, biar gentle dan komitmen, karena ini demi kebenaran buat semua orang banyak yang baik dan bersih. Kejahatan Anda bisa memperdaya mereka, ya, menutupi dengan manusia, tapi orang beriman, Allah tak akan bisa ditipu dengan kecanggihan menurut manusia. Hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, jangan tebang pilih. Itu yang terjadi saat ini, tebang pilih, memilah-milah. Kalau dia rakyat kecil, itu diproses secara hukum, kalau boleh hukuman mati. Tetapi kalau dia pejabat, ya setahun 2 tahun lah dia selesai. Ya, diamankan dengan duit. Kalau begini proseduralnya, maka tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan, maka semena-mena mereka, koruptor itu akan melakukan itu. Misalkan mereka korupsi 2 miliar, mereka kasih aja tuh 1 miliarnya, maka aman semuanya. Jadi kalau hal-hal seperti ini akan terus-menerus terjadi, tidak ada kemajuan bagi Indonesia ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Tangkap mafia-mafia judi online. Ya, saya yakin masih banyak pejabat-pejabat yang terlibat dalam hal itu. Mari kita bersihkan negara ini sehingga seadil-adilnya dan setara semuanya. Terima kasih. NKRI harga mati.